Ya. Halo Kang Jati, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini video yang asik sekali, kita ketemu lagi dengan bahasan yang baru dan bahasan yang benar-benar kita breakdown yang matang. Karena ini yang banyak orang-orang belum paham dan orang-orang masih ragu tentang mengenai numerologi. Nah, video kali ini kita bakalan bahas kupas tuntas tentang numerologi. Nah, di sini ada bahasan yang pertama adalah numerologi ini kan bukan ramalan tapi pedoman. Nah, penjelasan yang mendasar atau realistis tentang perbedaan numerologi dengan ilmu prediksi atau kayak biasanya ramalan kayak gitu. Itu bedanya apa nih, Kang? Sebetulnya kalau saya tidak mau membeda-bedakan, Mas. Ya, Numerologi itu sebuah indikator. oke. Kalau ramalan itu kan prediksi. Nah, sumber dari semua hal itu kan tetap kita kembali pada Tuhan. Dalam proses numerologi yang saya terapkan itu, mungkin saya memakai pakem numerologi pada umumnya seperti life path, seperti metrik dan sebagainya. Tetapi memungkinkan pasti masing-masing praktisi akan mempunyai metode atau cara yang khusus yang berbeda dari praktisi-praktisi yang lain. Oke. Seperti contohnya saya membaca numerologi tidak hanya dari sekedar arti angka-angka secara makna yang tertulis pada umumnya, tetapi juga dari linguistiknya suara. Betul, Jadi betul. setiap angka itu mempunyai linguistiknya atau mempunyai getarannya sendiri, Oke. mempunyai gaung dan gemanya sendiri. Nah itu, kalau itu saya memakai pakem ilmu Jawa karena Iya. wong Jawa itu biasanya apa-apa dijawab. Wong Jawa itu yang penting karek jawabnya kan seperti itu. Oke. Maka linguistik itu mengarah pada itu. Maka biasanya kalau seperti contohnya linguistik itu seperti apa? Misalnya angka 8 dan 9 itu saya baca sebagai lungo kan seperti itu. Iya, betul. 57, 58 orang Jawa membacanya maju mapan. Nah, Iya. itu contoh, salah satu contohnya seperti itu. Tetapi dalam prosesnya tetap seorang numerologi, seorang praktisi numerologi, bahkan seorang tarot reader, seorang itu pasti menggunakan intuisi. Walaupun dia memakai indikator-indikator dari numerologi atau indikator-indikator dari tarot, itu contohnya. Betul. Sementara yang namanya prediksi itu memungkinkan dia juga memakai dasar yang mungkin bukan numerologi atau ramalan pun itu juga sama, pasti dia punya indikator-indikator, Mas. Dan secara lebih spesifiknya dia juga pasti meminta petunjuk dari Tuhan, dari entah itu dari intuisi, entah itu dari petunjuk-petunjuk yang lain. Betul, betul. Dimana itu terkait hubungan yang mendalam antara seorang praktisi dengan Tuhannya. Ya. Jadi saya kira sama saja antara ramalan, prediksi dan juga numerologi atau maupun tarot dan sebagainya, kapasitasnya sama, Mas. Sama, yang pada intinya dibutuhkan sebagai metode bimbingan bagi seorang personal untuk bisa selaras dengan kehidupan seperti itu. Nah, karena yang menarik di sini atau yang banyak orang-orang salah tafsir adalah ramalan numerologi ini bersifat mistis. Nah, padahal kalau kita masuk ke dalam dunia kesehatan, yaitu ada ilmu mistis di sini, yaitu diagnosa. Diagnosa ini kan secara keilmuan bisa dipelajari. Sama juga dengan ramalan atau numerologi ini juga bisa dipelajari juga. Yeah. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman pengen belajar cara membaca numerologi, bisa langsung kontak Kang Jati. Ini bukan mistis atau apapun, karena ini ilmu dari para yang sudah terdahulu, dan ini bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, pun termasuk ilmu kedokteran. Kalau kita diagnosa yang tepat, kita bisa menyembuhkan akar masalah, kan? Sama dengan di dunia kehidupan atau spiritual, kalau kita menemukan akar masalahnya kehidupan kita bisa menemukan solusi yang tepat. Nah, itu. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini kan, apa manfaat numerologi dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau kita biasanya kan ngomongin jangka panjang atau bahkan kemarin. Nah, ini kalau kehidupan sehari-hari kita bagaimana nih? Buat apakah untuk mewanti-wanti atau gimana? Terutama dalam konteks spiritual nih. Iya. Jadi tetap dalam konteks spiritual. Kalau seperti apa yang saya alami, numerologi itu bisa menjadikan indikasi atas mengenali diri kita yang lebih dalam. Oke. Pertama itu. Jadi manfaatnya buat diri kita sendiri. Jadi contohnya saya membaca seperti pada waktu saya membeli kendaraan kan. Membeli kendaraan yang itu notabene atas nama diri saya sendiri. Terus keluar plat nomornya. Ya. Kok ada plat nomor seperti ini? Secara energi saya membaca bahwa arti dari pola angka yang ada pada ini ternyata arahnya gitu. Dan itu nanti juga bisa menjadi semangat atau juga bisa menjadi warning atau rambu-rambu. Betul. Menjadi semangat contohnya taruhlah misalnya kita tanpa harus request ternyata kita mendapatkan angka 5758 contoh yang paling gampang saja. Oke. Dalam pemahaman arti kata numerologi secara linguistiknya 5758 kalau orang Jawa menyebutnya maju mapan. Wah, ini berarti potensinya saya membeli kendaraan ini pasti bisa untuk membantu saya memberdayakan potensi kesuksesan saya dalam hal usaha, dalam hal bisnis. Dan ternyata itu terbukti. Nah, Betul. atau memungkinkan saat bisa jadi pernah saya itu ada tetangga saya membeli kendaraan, membeli mobil. Di situ ada potensi 4695, angkanya 4695. Karena tetangga saya itu juga teman saya dan dia akrab dengan saya. Ki artinya apa gitu kan seperti itu. Yang terbaca dari 46 itu sebuah beban tanggung jawab. Nah, terus 95 itu potensi pengendalian dari emosi. Karena biasanya 95 itu kalau orang Jawa pasti dari linguistiknya guru swara nih 95 itu bunyinya pasti ngamuk kan seperti ngamuk dan akhirnya dia setelah saya jelaskan seperti itu alah ini cuma apa sih Wak ya. kan dia tidak percaya. Intinya karena nomor tidak bisa pilih. Jarak selang 2 tahun dia mulai merasakan kok sepertinya benar karena ternyata apa mobil itu juga dia kreditan. Iya. Terus dia juga masih punya beban hutang di salah satu bank seperti itu. Saat itu terjadi usahanya sedang walaupun tidak bangkrut tapi berada dalam kondisi drop. Itu akhirnya dia terbebani dari itu. Dari beban-beban yang harus dia tanggung itu akhirnya memunculkan potensi pengendalian emosi yang melemah. Akhirnya terjadi konflik dia dengan pasangan, konflik dia dengan orang tua, dengan orang lain di luar diri dia, bahkan dengan anak-anaknya itu. Jadi dari masalah beban hutang piutang itu membuat rumah tangganya rumit ceritanya kan gitu. Iya. Akhirnya dia datang ke saya. Wah benar apa yang kamu bilang? Ya benar ya. Ya, kamu dulu bilang waktu saya beli mobil ini 4695 ini katanya tentang emosi dan tentang beban hidup. Saya ini tenang sekarang aku. Nah, indikasi-indikasi seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari kan otomatis bisa kita pakai untuk membaca. Iya. Minimal kita paham, kalau memang ini kok bahasanya ternyata kok misalnya kurang bagus secara energi kok kurang bagus. Jadi kita mau wanti-wanti. Mewanti-wanti. Kita Jadi siap-siap. ada yang banyak salah paham mas. Kalau bahasanya buruk dia mengganti nomor. Betul. Ya, Betul. Yang itu tidak relate, tidak mungkin bisa mas. Yang dirubah itu bukan nomornya, tetapi yang dirubah itu diri kita kan. Atau respon kita. Respon kita dengan segenap potensi termasuk energi dan sumber daya yang ada pada kita. Jadi banyak orang yang salah paham bahwa, kalau bahasanya buruk, nomornya diganti saja. Oh, berasial ya. Tidak bisa, karena apa? Potensi nomor itu melekat pada diri kita, maka akan terbaca tentang potensi diri kita. Tetapi kalau nomor itu direkayasa ya tidak bisa. Namanya kita merekayasa takdir. Nggak kali semesta. Kalau kita bisa merubah hanya dengan merubah angka-angkanya, berarti semudah itu kita merubah takdir kan seperti itu. Betul. Nah ini contoh lagi misalnya orang fanatik dengan nomor cantik. Ya. Biasanya ada angel number, nomor-nomor kembar seperti itu. Akhirnya dia membeli nomor cantik karena dia suka kan seperti itu. Tetapi memungkinkan kalau nomor cantik itu potensinya ada dua, antara selaras dengan diri dia atau tidak kan seperti itu. Ya. Kalau orang fanatik dengan angka 8 karena angka 8 itu kemakmuran kelimpahan. Kemakmuran kelimpahan itu banyak dipahami oleh manusia-manusia modern yang arahnya pada hedon itu dipahami sebagai kelimpahan materi, kesuksesan, kaya raya kan seperti itu. Betul.
Sementara secara energi dan secara wadah yang ada pada manusia itu sendiri ternyata wadahnya tidak seperti itu. Ya, Nah, jadi tidak selaras akhirnya karena dia merekayasa, tapi kenyataannya semesta Tuhan itu kan tidak bisa direkayasa. betul. Maka banyak orang yang memakai nomor cantik 888 kenyataannya juga tidak kaya, kan seperti itu. Tanpa semesta mendukung. Nah, mestakung Mestakung. nih. Mestakung nih. Nah, oke. Pertanyaan lanjutan. Kan? Pertanyaan lanjutan ini, langkah awal atau teknik dasar apa yang bisa kita terapkan untuk membaca pola hidup sendiri? Contoh. Langkah awal untuk kita membaca pola hidup. Betul. Pola itu terbaca dari sesuatu yang terjadi berulang-ulang, Mas. Ya. Baru kita menemukan pola. Maka kalau langkah awal untuk membaca pola hidup, berarti kita juga harus bisa membaca setiap kejadian, memberi perhatian khusus pada setiap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke. Tanpa mau mengamati dan mau belajar dari pola-pola yang ada dari kejadian berulang yang ada pada diri kita, niscaya kita tidak akan mampu membuat pola itu, mengenali pola-pola itu. Betul, betul. Nah, maka orang itu musuhnya hanya satu, Mas, kemalasan kan. Kembali Yes. pada musuh manusia itu sebenarnya kemalasan. Setiap terjadi permasalahan di mana dia belum dewasa dan lebih mengandalkan potensi di luar diri kita untuk diperbantukan menyelesaikan masalah itu, dia tidak akan pernah dewasa. Tapi kalau dia mau dengan punya keberanian itu sebetulnya bukan ditunjukkan dengan kita itu menjadi orang-orang yang super power, kan enggak. Betul. Tetapi sebuah potensi tanggung jawab dari apa yang terjadi atas diri kita dan kita mau untuk menghadapi dengan berbagai risikonya, itu sudah bentuk keberanian yang sebenarnya. Ya. Dari situlah memungkinkan saat kita itu mempunyai tanggung jawab moral yang baik tentang sebuah potensi untuk dengan risiko apapun kita menghadapi sebuah permasalahan, maka itu akan menjadi memori-memori yang sangat baik, memori-memori yang akan membangun atas potensi dari kesadaran kita, yang pada akhirnya kita akan mengenali pola di dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa pola itu bisa diciptakan dari pengamatan kejadian yang berulang, kan seperti itu. Ya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk bisa mengenali pola di dalam hidup kita adalah dengan mengenali permasalahan-permasalahan yang terus silih berganti hadir di dalam kehidupan kita. Menjadikannya sahabat seperti itu. Oke, menarik. Nah, mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup video ini, bagaimana sudut pandang Kang Jati kan, sebagai spiritualis dan juga pembisnis tentang numerologi kalau digabungkan dengan prinsip entrepreneur atau kesuksesan duniawi? Apakah ini bakalan menjadi combo yang sangat epik atau bagaimana? Tentunya seperti itu, Mas. Jadi kalau numerologi itu pada akhirnya dipakai untuk indikator dalam membaca blueprint hidup kita, Ya. maka itu akan mengarahkan kita untuk menemukan passion atau sesuatu yang paling tepat untuk diri kita. Yeah. Maka itu merujuk pada potensi kita mampu memilih satu bidang atau niche yang tepat yang memang sesuai dengan diri kita. Betul. Maka setelah kita menemukan sebuah kesesuaian, kita akan mudah untuk selaras. Ya. Setelah mudah selaras, maka kita lebih memungkinkan untuk mudah berhasil, kan seperti itu. Betul. Jadi seperti apa yang sudah kita bahas panjang lebar, bahwa numerologi itu ada indikator-indikator. Dari situ memungkinkan saat manusianya itu open mind atau terbuka, membuka diri untuk menerima informasi-informasi dari data-data numerologi itu, dan itu ada sebuah kebenaran yang ada pada dirinya, maka memungkinkan itu akan membawa potensi dia akan bisa lebih cepat sukses dalam hal apapun, bukan dalam hal entrepreneur saja, bukan dalam hal bisnis saja, tetapi dalam semua hal di dalam kehidupan. Oke, siap. Nah, mungkin menarik karena pentingnya numerologi ini adalah blueprint kehidupan kita yang bisa menjadi patokan atau pedoman, tapi ini belum tentu valid karena yang pasti haknya adalah milik Tuhan semata, kan? Kita hanya diberi ilmu
bahkan secuil kukunya Tuhan pun ini nggak nyampe. Nah, kasarane karena benar-benar ilmu Tuhan itu begitu luas. Nah, mungkin kita closing dulu buat video kali ini. Next video, kalau teman-teman punya pertanyaan yang mengganjal di hati atau pikiran, bisa ditanyakan lebih lanjut di dalam kolom komentar. Bahkan kalau malu teman-teman, wih ini masalah pribadi masa tak tulis di komentar, bisa langsung di kontak di nomor deskripsi yang ada di deskripsi video ini. Nah, jadi kita akhiri Kang Jati. Kalau teman-teman suka, kalau teman-teman seneng, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur suwun Kang Jati. Sama-sama Mas.